Oke, selamat datang di perkuliahan Proyek Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, pertemuan yang kelima. Pertemuan yang kelima ini akan saya gunakan untuk membahas tugas-tugas yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan yang keempat kemarin, saya memberikan tugas yaitu membuat rencana proyek, ya. Dan di pertemuan yang ketiga sebelumnya, saya memberikan tugas tentang identifikasi proyek masing-masing, ya. Identifikasi baik manajemen proyeknya, kemudian metode pengembangan nanti yang akan digunakan. Nah, ini mari kita bahas tugas-tugas yang sudah Anda kumpulkan dari pertemuan yang kedua. Yang pertama, ini tugas tentang identifikasi proyek, ya. Identifikasi proyek dari Saudari Sumarsi di sini, ya. Saya minta untuk dijadikan satu dari identifikasi yang sudah dibuat. Oke. Perancangan sistem pemesanan catering pada Kurma. Oke, deskripsinya merancang dan membuat web pemesanan pada Kurma Resto guna mempermudah masyarakat memesan dan mengefisienkan waktu karena tidak langsung datang ke resto. Baik. Kemudian pelanggan, admin, pemilik, ini kata personel kuncinya. Masalah yang terjadi, pelanggan kesulitan memesan, ya, karena jauh mungkin. Rencana solusi, oke, ya. Saya kira sudah bagus. Agile system yang dipilih, oke, ya. Kemudian metodologi pengembangan sistemnya menggunakan waterfall model, oke. Di sini sudah dimunculkan juga bagaimana jadwal kegiatan nanti yang akan dilakukan. Di sini ada proses tadi waterfall dan harga softwarenya akhirnya 3.700.000. Ya, harga software akhirnya 3.700.000. Ini murah sekali harga softwarenya dari sistem pemesanan ini, ya. Oke, dari Saudari Sumarsi cukup menarik. Nah, di sini perlu dicermati, ya. Pada tahap requirement, ya, identifikasi kebutuhan sistem, prosedurnya, programmer dan user. Ini waktunya berapa hari, ya. Untuk identifikasi 3 hari dianggarkan 500.000, jadi perharinya sekitar 175.000. Ya, ini bagi programmer. Ini user ini siapa? Nah, ini harus dijelaskan, ya. 2 hari 300.000 sekitar 75. Nah, apakah anggaran seperti ini cukup untuk 5 hari, ya? Jadi 800.000 5 hari. Nanti supaya dicek ulang. Kemudian untuk sistem dan software desain dibutuhkan waktu 10 hari. Anggaran yang dibutuhkan 1.200.000. Yang mengerjakan adalah programmer. Nah, di sini harusnya kalau perancangan flowchart, perancangan database, pembuatan SSL, keamanan web dan seterusnya, harusnya ada analyze dan desain sistem yang berperan, jangan hanya programmer. Kemudian di testing, ya. Testing di sini secure testing dan order testing, ya. Ini siapa yang berperan? Oh, semuanya programmer dan user, ya. Apakah desain sistem juga tidak berperan di sini? Nah, ini perlu dipikirkan kembali. Kemudian si programming juga melakukan testing, ya. Saya perlu dijelaskan siapa sih user di sini, ya. Nanti biar lebih jelas atau diganti dengan istilahnya jabatan tertentu di sini. Kemudian instalasi, testing web. Nah, hostingnya belum dipikirkan. Hosting segini belum, tidak cukup ini. Integrasi dan sistem testing ini dihostingkan, ya. Kalau instalasi di hosting kurang dananya. Pengujian web, penerapan web dan pemeliharaan web, oke, saya kira cukup.
Apakah ini selalu programmer? Kenapa nggak ada administrator ya? Nah, ini untuk pemeliharaannya, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan selama 7 hari, harganya 750.000 ya, dianggarkan segitu. Ini baru rencana anggaran, nanti kita breakdown di WBS, Work Breakdown Struktur ya, apakah benar-benar bisa terpenuhi harga segitu ya, atau anggaran segitu. Oke, saya kira bagus ya, tapi nanti perlu dicermati dari Sumarsih. Kemudian Sumarsih tadi sudah, kita lanjut di Indah. Ya, ini kemarin ada masalah hak akses ya, hak aksesnya ditolak ya. Nah, oke, identifikasi project tentang persediaan barang pada unit QC di PT Papros Tbk Semarang ya. Deskripsinya nanti merancang dan membangun suatu program sistem informasi persediaan barang pada unit QC PT Papros dengan Vivo metodenya. Ya. Di sini sudah ada tujuannya, yaitu mempermudah pendataan stok persediaan, mempermudah user dalam mengelola. Oke, user nanti siapa ini ya? Ini harus jelas ini ya. Apakah petugas gudang, apakah petugas di logistik atau apa? Nah, ini perlu diperjelas usernya. Masalah yang terjadi, perhitungan stok masih manual, sering terdapat selisih. Ya, ini penting sekali ya, kalau sering terdapat selisih harus segera diselesaikan. Perhitungan persediaan barang yang akurat karena terkomputerisasi ya. Adanya notifikasi alert pada barang yang oke ya, yang sudah mendekati habis atau limit ya, atau stok barang yang hampir habis. Indikator kunci keberhasilan menghasilkan sebuah sistem informasi yang efektif dan efisien, tepat guna pada QC. Oke, mampu memberikan proyek sistem informasi yang friendly. Mampu memberikan proyek, maksudnya gimana ini? Jadi apa, memberikan bagaimana ya, nanti jelaskan ya, perlu diperbaiki. Mampu menyelesaikan proyek tepat waktu ya. Kalau menyelesaikan proyek tepat waktu, saya kira oke sebagai kunci keberhasilan. Tapi memberikan proyek sistem yang user friendly ini maksudnya gimana? Kalau user friendly jelas bahwa program nanti kan istilahnya mudah digunakan oleh si pemakai gitu ya. Saya kira oke juga. Kemudian dari Indah, pemilihan metode project atau manajemen projectnya, ini berarti di 3 ya, di pertemuan 3 Indah. Kita cari Indah dulu. Indah ini dia. Oh, belum ada. Apakah di halaman 2? Kelihatannya tidak ada. Indah belum ya, belum milih metode penyelesaian. Erna di sini Nur Aji. Oke. Jadi Indah belum mengerjakan yang pertemuan 3 ya. Ini belum ini ya. Pemilihan metodologi penyelesaian proyek dan metode pengembangan yang nantinya akan dipakai. Ini belum dipilih. Kemudian di pertemuan keempat, saya cari Indah lagi. Sumarse, Erna, oke. Di halaman yang kedua juga belum ya Indah ya. Jadi Indah masih ada kekurangan di sini ya. Silakan nanti dilengkapi. Kita lanjut. Tadi Indah sudah, kita ke halaman 2.
Di sini ada Erna ya. Oke. Baik. Identifikasinya. Perancangan sistem informasi data siswa ASMI Stansa Semarang. Oke. Merancang dan membuat sistem informasi data siswa ASMI Stansa Semarang ya. Jadi data siswanya ya, data pendataan data siswa. Personil kunci pimpinan akademik humas. Oke. Siswanya tidak masuk ya. Nanti silakan dicermati lagi. Proses perancangan penginputan data siswa masih manual dan bercampur dengan data lain sehingga user kesulitan untuk menginput data dan banyak waktu yang terbuang. Oke, rencana solusinya merancang dan membuat web supaya mempermudah penginputan data secara efektif. Kalau hanya penginputan nanti kurang ya. Jadi pengelolaan di sini ya. Pengelolaan data siswa secara lebih efektif. Indikator kunci keberhasilan proyek dapat mempermudah. Nah, ini enggak, harusnya keberhasilan. Jadi proyek itu berhasil itu cirinya apa begitu ya. Ya. Tidak ke arah kegiatan merancang ya. Dapat mempermudah keberhasilannya, oke. User dalam menginput, oke. Dapat mempermudah user dalam pencarian, oke. Dapat merancang. Nah, ini harusnya jangan ini ya, jangan merancang ya. Keberhasilannya itu. Oke, untuk Erna di tugas yang kedua. Erna, ya ini dia. Metodologi projectnya yang digunakan di sini SDLC. SDLC ini pengembangan sistem ya. Jadi ini pengembangan sistem. Jadi metodologi pendekatan penyelesaian projectnya nanti bisa pakai agile, bisa pakai ekstrim ya. Itu kan Anda sendiri. Nah, yang Anda buat ini adalah metodologi pengembangan sistemnya. Jadi yang metodologi penyelesaian projectnya belum ya. Oke. Oke, ini apa? SDLC ya. Anda masih tetap bahas SDLC ya. Ya. Jadi metode yang proyek ya, itu incremental. Oke ya. Ini Anda yang Anda pilih ya. Sorry ya. Tadi kelewat ya. Jadi metode incremental ya, oke. Saya kira lengkap dari Saudari Erna di tugas yang kedua. Kemudian kita cek tugas yang keempat, rencana kegiatan dari Erna. Oke. Ya, pakainya SDLC berarti rencana kegiatannya yang mengikuti jalur SDLC yang ada di sini. Oke, perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, testing, pemeliharaan ya. Kegiatannya oke, bagus, rinciannya cukup jelas. Di sini sudah ada rencana waktu pelaksanaan hanya butuh waktu 3 bulan. Kemudian juga sudah ada teknik pengusian dengan incremental ya di step yang pertama ya, maupun step yang kedua dan step yang ketiga, atau mungkin pakai satu step saja sudah selesai ya, berarti sudah mencukupi. Nah, kita akan ulas di sini. Berarti butuh berapa hari di sini tadi? Nah, ini di total ya harusnya ya. Ada total di sini. Total berapa, jumlahnya berapa hari ya. Kemudian siapa yang melakukan, personilnya ya. Nah, ini harus ada perencanaan sistem. Nah, ini harus ada si pemilik projectnya ya, ikut juga berperan dalam merencanakan kegiatan perencanaan sistem. Analis kebutuhan berarti butuh analis sistem.
perancangan sistem butuh desain sistem. Jangan admin dan humas semua, ya. Jadi masing-masing punya jabatan sendiri-sendiri. Ada desain sistem, ada analis sistem, ada manajer, ya. Untuk perencanaan di sini manajer bisa dimasukkan, ya. Testing juga oke. Testing pakai programming boleh, sama desain sistem, ya, karena nanti harus bekerja sama keduanya. Implementation ini harusnya programming. Admin ini siapa? Dia punya kelebihan atau mungkin punya spesifikasi keahlian apa? Ini harus jelas, ya. Admin dan humas dianalisa nggak apa-apa, tapi kalau di sini kurang pas. Jadi implementasi ini pada saat coding, ya, perancangan database dan perancangan berbagai macam keperluan dari sistem. Oke, kalau pemeliharaan bisa, ya. Oke. Jadi tadi yang perlu diperbaiki, ya. Oke, ada kelayakan juga, bagus, ya. Nah, pemeliharaannya melakukan oke. Ya. Nah, ini jalur kegiatan waktunya sudah juga direncanakan, ya. Tadi ini berarti waktunya, ini kan minggu, ya. Bulan ini minggu pertama, kedua, ketiga. Jadi ini butuh 2 minggu. Atau masih di minggu pertama, 1 minggu, ya. Ini butuh 2 minggu identifikasi, ya. Identifikasi prosedur butuh 1 minggu sendiri. Ini butuh 1 minggu, ya. Perancangan 3 minggu, oke. Ya. Nah, ini coding ini butuhnya lama waktunya, jangan hanya 1 minggu, ya. Mungkin mulai dari sini, ya, sudah membuat coding, ya. Ya. Pembuatan form, report dan seterusnya, ya. Pengujian sistem, oke. Perawatan, oke juga. Saya kira di situ untuk Erna bagus, ya. Silakan nanti diperbaiki beberapa poin penting tadi. Oke, saya lanjutkan. Erna sudah. Nur Aji. Oke, judul yang dipilih sistem informasi pengelolaan motor inventaris di PT Sukamaju, ya. Merencana membangun sistem informasi pengelolaan motor inventaris, ya, pada PT Sukamaju Semarang, ya. Ini judulnya kok agak gimana gitu, ya. Pengelolaan motor inventaris, ya. Apa enggak sistem informasi inventaris motor di PT Sukamaju, begitu saja, ya, inventaris motornya. Mungkin bisa diperbaiki. Personil kunci, oke, pimpinan, admin, karyawan, ya. Masalah pendataan berupa soft copy atau dokumen, oke. Kehilangan data, pendistribusian motor tidak terpantau, oke. Solusi pengelolaan data-data yang berhubungan dengan tadi, ya, berarti, ya, pemakaian motor inventaris, ya. Indikator keberhasilan, oke, efektif, efisien, mengurangi resiko kehilangan pendataan, oke juga. Metode dalam manajemen proyek yang dipilih yang mana itu? Oh, menggunakan PACE, ya, PACE. Oke. Metode pengembangan sistem pakai apa? Di sini waterfall, bagus. Ini rencana kegiatannya, oke juga. Bagaimana ini programmer dan user? Nanti user diperhatikan lagi. Ini hanya programmer, ya. Nah, perlu tambahan pada saat sistem desain ini perlu ada desain sistem, ya. Jangan hanya programmer yang berperan. Analyze system juga sama di sini, ya, analyze system. Manager di mana? Nah, manager juga bisa, ya, ditaruh di bagian requirement. Oke, harga software 55 juta. Kemudian di sini ada jadwal kegiatan yang bisa diselesaikan selama 3 bulan, ya. Kalau ini project mungkin
tidak butuh FOD lama ya, jadi perancangan langsung ke FOD yang baru, perancangan DFD dan seterusnya. Pembuatan database oke. Ini di proses implementasi, instalasi dan perawatan bagus ya. Nanti silakan bisa dikoreksi bagian-bagian tadi yang saya jelaskan dan masih kurang. Ini sudah mencakup tugas yang kedua dan sudah mencakup tugas yang ketiga kelihatannya. Kita cek lagi. Jadi Mas Aji. Jadi pemilihan metode penyelesaian proyek, oke, sudah ya. Jadi jadikan satu, bagus ya. Jadi metode pengembangan sistem tadi sudah muncul di halaman 1 ya, sudah lengkap. Oke, saya kira oke dari Aji. Kita lanjut. Nur Aji sudah. Oke, ternyata sudah ya. Sampai Nur Aji, yang lain ini belum ada datanya di pertemuan 2. Pertemuan ketiga, coba kita lihat. Ini tadi sudah kita cek. Sumarsi juga sudah selesai, tadi kita cek, bagus. Pertemuan yang keempat, tadi Indah juga sudah, Nur Aji, Sumarsi, masih ada hal yang lain. Di sini siapa? Erna juga sudah tadi ya, sudah kita cek juga. Ya, saya kira sudah dicek semua. Silakan diperbaiki tugas yang sudah tadi kita bahas. Semoga bisa lebih cermat lagi dan bisa memberikan tambahan pengalaman nanti dalam menyusun sebuah penyelesaian proyek. Dan pada kesempatan ini nanti silahkan dibuatkan WBS-nya ya, Work Breakdown Struktur. Maka sudah saya siapkan bahan untuk pembuatan WBS-nya. Selamat siang, selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.